Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Khairin Nomanani dengan NIM 2213400161. Perkenalkan, nama saya Azia Zahra dengan NIM 2213401147. Perkenalkan, nama saya Arifah Sabila Yunus dengan NIM 22134141. Selamat menyaksikan. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia memiliki dua aspek utama, yaitu usaha kerja yang mendukung keberlangsungan produksi dan kelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa. Menurut Harris dan Desimo, pengembangan SDM melibatkan aktivitas sistematis untuk memberikan karyawan kecakapan yang diperlukan. Pentingnya pengembangan SDM termanifestasi dalam meningkatkan produktivitas, menjaga kepuasan karyawan, mengantisipasi perubahan, dan mempertahankan karyawan berkualitas. Tujuan pengembangan dan pelatihan SDM melibatkan peningkatan mutu kerja, ketetapan perencanaan SDM, semangat kerja, kesehatan, keselamatan, dan pertumbuhan pribadi. Pengembangan SDM penting karena meningkatkan keterampilan, efektivitas kerja, memfasilitasi pemenuhan tujuan organisasi, dan meningkatkan tingkat retensi karyawan. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan sesuai tuntutan pekerjaan, serta mencapai strategi bisnis dengan memaksimalkan potensi karyawan. Nah, adapun metode pengembangan sumber daya manusia. Metode pengembangan sumber daya manusia itu meliputi yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan diberikan keterampilan baru dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, yang kedua adapun dengan pembinaan atau bisa disebut dengan mentoring. Pembinaan melibatkan bimbingan dan dukungan dari individu yang lebih berpengalaman atau bisa disebut dengan mentor kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan mereka. Nah, adapun rotasi pekerjaan, itu yang ketiga. Nah, rotasi pekerjaan itu memberikan pengalaman beragam kepada karyawan dengan memindahkan mereka ke posisi yang berbeda di dalam organisasi. Nah, yang keempat yaitu penugasan proyek. Penugasan proyek khusus memberikan tugas proyek yang khusus juga yang relevan dengan tujuan pengembangan karyawan untuk memungkinkan pengembangan keterampilan khusus dan pengalaman. Nah, adapun analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan itu melibatkan identifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Itu yang melalui yang pertama, identifikasi keterampilan yang diperlukan, menganalisis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk posisi atau pekerjaan tertentu dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan untuk identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Nah, yang ketiga yaitu umpan balik dari karyawan, mendengarkan umpan balik dari karyawan tentang kebutuhan mereka sendiri untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, langkah-langkah kuncinya itu melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan program pengembangan, pemberian pelatihan sesuai kebutuhan, evaluasi kinerja berkala, serta memberikan umpan balik kepada karyawan. Penting untuk memastikan penerapan keterampilan yang diperoleh, melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, serta memberikan pengakuan atas prestasi karyawan. Selain itu juga karyawan mengembangkan jalur karir mereka dan melakukan evaluasi keseluruhan program secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, yang terakhir ada evaluasi pengembangan dan pelatihan.
Evaluasi pengembangan dan pelatihan mencakup yang pertama ada pengukuran kinerja, mengukur kinerja karyawan setelah mengikuti pelatihan untuk menentukan dampaknya terhadap kinerja mereka. Yang kedua, umpan balik karyawan, meminta umpan balik dari karyawan tentang kegunaan dan efektivitas pelatihan yang mereka ikuti. Yang ketiga itu penilaian hasil dan memperbaiki menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area perbaikan dalam program pengembangan serta membuat perbaikan yang diperlukan.